Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dengan saya di channel Wadu Sanjaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai barongan. Nah teman-teman, barongan ini sangat populer di beberapa wilayah ya. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa banyak wilayah. Dan juga tidak hanya di Jawa. Nah, barongan itu adalah sebuah wujud budaya ya, dimana manusia berpikir zaman dahulu, kakek nenek moyang kita berpikir bahwasanya ada sebuah sosok yang sangat kuat. Nah, salah satunya adalah barongan. Ya, barongan itu adalah manusia setengah hewan yang berkekuatan yang sangat luar biasa gitu ya. Memang pada zaman dulu ada cerita tentang Songgolangit ya, Dewi Songgolangit di Wengker yang mencari jodoh. Dua tokoh yang sangat terkenal yaitu Prabu Klono Sewandono dan juga Prabu Singobarong. Keduanya ini bersaing memperebutkan Dewi Songgolangit karena dua tokoh tersebut yaitu Prabu Klono Sewandono dan Singobarong itu dua-duanya bukanlah orang yang sempurna. Artinya ada hal yang tidak disukai oleh Dewi Songgolangit. Yakni kalau yang Prabu Klono Sewandono, dia itu adalah seorang yang menyukai anak kecil, pedofilia itu kalau masa sekarang menyebutnya. Sedangkan Singobarong itu adalah manusia setengah harimau. Dewi Songgolangit tentunya tidak secara langsung mengungkapkan bahwa ia menolak lamaran kedua orang yang aneh tersebut. Dia menolaknya dengan cara yang halus, yaitu dengan membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membuat suatu pertunjukan yang tidak pernah ada sebelumnya, yakni menggabungkan dua makhluk, hewan berkepala dua, dan ada beberapa kuda kembar, maka dia akan diterima oleh Dewi Songgolangit. Dia dikisahkan Dewi Songgolangit ini adalah putri dari kerajaan Kediri pada masa itu. Nah, akhirnya kedua orang ini bersaing ya, Singobarong dan juga Klono Sewandono. Mereka bersaing mati-matian hingga suatu saat Prabu Klono Sewandono ini sudah berhasil mengumpulkan banyak sekali syarat-syaratnya. Salah satunya adalah Prabu Klono Sewandono sudah bisa mengumpulkan kuda kembar sekitar 142-an mungkin ya. Karena Prabu Klono Sewandono yang sudah memiliki 144 ya, kemungkinan ya. Kalau teman-teman tahu silakan komen di kolom komentar berapa jumlah kuda kembar yang dimiliki oleh Prabu Klono Sewandono. Ini membuat panik Prabu Singobarong ya, karena Prabu Singobarong belum memiliki apa-apa untuk disajikan kepada Dewi Songgolangit ya. Dia bingung, wah bagaimana ini? Dia akhirnya punya niat jahat untuk merampas kuda kembar milik dari Prabu Klono Sewandono yang merupakan raja dari kerajaan di Sumoroto ya, atau di mana itu ya, lupa saya. Teman-teman yang tahu komen di bawah ya. Kemudian maka terjadilah pertarungan ya antara Prabu Klono Sewandono dan Prabu Singobarong. Mereka bertarung untuk memperebutkan kuda kembar. Teman-teman, Singobarong ini juga memiliki sebuah peliharaan ya. Peliharaannya adalah seekor burung merak. Nah, ini kemudian diambil atau dicontoh atau diabadikan oleh beberapa masyarakat, khususnya yang ada di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur mungkin sampai Jawa Tengah, itu sebagai kesenian barongan. Berbeda dengan Reok Ponorogo. Kalau Reok Ponorogo itu sudah komplit ya, jadi Singobarong dan burung merak itu sudah menyatu menjadi dadak merak ya. Sedangkan di beberapa wilayah di Jawa Tengah, misalnya di Blora ya, di Grobogan, Purwodadi, Semarang, Demak, itu mereka menampilkan hanya barongannya, yaitu Singobarongnya saja. Jadi itu menggambarkan Singobarongnya sangat sakti sebelum menyatu dengan dadak merak atau si meraknya. Dan di sana juga sudah ada ganongan. Ya. Ganongan itu adalah wujud manifestasi dari Bujang Ganong atau Pucang Ganong atau pengawal dari Prabu Klono Sewandono. Ya. Kalau di versi lengkapnya, Prabu Klono Sewandono dan Singobarong itu akhirnya sudah berhasil ditaklukkan oleh
Panji. Ada sosok hero lagi atau pahlawan lagi namanya Panji. Ya, Panji siapa ya namanya? Saya lupa. Panji Asmorobangun mungkin ya. Itu sudah dikalahkan oleh Panji Asmorobangun. Sehingga Singo Barong dan Dadak Merak itu sudah menyatu. Jatilannya atau kuda kembarnya sudah berhasil diambil atau dikalahkan, ditundukkan dan mau mengikuti Panji Asmorobangun. Ya, kemudian mereka berangkat bersama-sama beriringan beramai-ramai menuju ke kerajaan Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Iringan-iringan yang menuju ke Dewi Songgolangit inilah menjadi kesenian Reok Ponorogo. Jadi kalau Barongan itu adalah masa di mana Prabu Singo Barong itu belum menyatu dengan Dadak Merak. Ya, sama kesaktiannya juga kuat juga sakti ya Singo Barong, manusia setengah hewan. Dan konon Singo Barong ini penguasa hutan Wengker ya, atau adipati di hutan Wengker ya. Jadi hutan Wengker dulu itu sangat angker dan sangat dijaga oleh Singo Barong. Dan menurut beberapa sumber-sumber dari masyarakat itu hutan Wengker itu sebetulnya sangat luas ya. Jadi tidak hanya ada di Ponorogo, tapi itu luas, melingkupi banyak wilayah termasuk Blora itu juga hutan Wengker. Bahkan sampai sekarang pun hutan Blora itu salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa setelah hutan di mana itu di Banyuwangi itu namanya saya lupa ya. Salah satu hutan di Jawa Timur lah yang paling angker. Nah, ini nomor 2-nya adalah hutan Wengker dan salah satu yang masih tersisa. Jadi hutan Wengker ini banyak dibabat ya, dibabat menjadi beberapa kota, misalnya Madiun, Ngawi, ya itu merupakan bagian dari Wengker sebetulnya, bagian dari hutan Wengker. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Blora, hutan yang ada di Blora. Dan sampai sekarang hutan Blora itu terkenal wingit, terkenal angker lah begitu ya. Banyak sekali kendaraan tahu-tahu nyelonong masuk ke dalam hutan, padahal hutannya rapat sekali dengan pohon jati. Tapi beberapa kendaraan kok bisa masuk ke sana gitu ya. Itu banyak sekali peristiwa itu. Nah, itulah teman-teman sedikit kita membahas tentang asal-usul dari Barongan ya, atau sedikit sejarah dari Barongan. Sebetulnya banyak sekali ceritanya, luas, ceritanya panjang, tapi saya sampaikan sedikit saja sebagai pengetahuan khususnya untuk teman-teman yang menikmati Barongan. Ya, nanti kita bahas lain kali. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel Radu Sanjay. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Adus. Salam budaya. Rahayu.